memang ibu itu mengetahui kasus itu, kenapa ibu nggak jadi saksi? Saksi pelaku diapain terusnya? Kalau saya disuruh ini, kemudian saya disuruh nyidik sendiri. Apa tugasnya polisi kita, Kapolri kita berpangku tangan makan uang rakyat begitu aja, cuman kentut berak doang, ya kan? Pengacara yang banyak duitnya ya tidak bisa mengusut tuntas, ya cuman jumpa pers, diundang sana diundang sini, itu aja kerjanya. Cuman ambil kertas baca tanda tangan, jumpa pers, cuman ambil kertas baca jumpa pers. Aku juga bisa lakukan itu, jumpa pers, aku bisa juga lakukan itu. Mana kinerjanya? Jalan enggak ke sana, cari fakta seperti Bapak Deddy Mulyadi, enggak ada. Baik itu orang yang siaran langsung terus itu, ya semakin saya sentil itu semakin panas dia, ya kan? Masa calon pemimpin sebagai wali kota sibuk ngurusin TikTok, ngurusin GIF. Calon pemimpin apa itu? Kamu tuh kerja kalau benar urusin Pina itu, cari fakta ke lapangan situ, buktikan. Ya jangan hanya jumpa pers. Ya anak TK juga bisa jumpa pers melulu itu. Tuh yang jumpa pers yang ada di televisi aja, anak kecil itu ditanya oleh pengacara dulu, kenapa nggak mau jadi pengacara? Karena pengacara itu banyak bohongnya. Ya begitu, tadinya ngomong sekencang-kencang langit, sekarang mengundurkan diri, ya kan, menutup pengusutan yang namanya kasus Pina dengan alasan supaya tidak gaduh, supaya tidak gaduh ya. Dibuat tidak gaduh karena banyak drakornya, kata Bapak Jokowi, banyak drakornya, anak-anak mafia dilindungi, ya tah. Setelah Bapak Deddy Mulyadi ya berkunjung ke sana kemari, ya semakin akan ada titik terang, mengundurkan diri. Wow keren. Pengacara katanya bilang kami kendor lah. Tuh kenyataan tuh 1000%, bukan 100% lagi ucapan saya. Ya kan? Saya tahu ada apa di balik ini semua kalian. Udah dapat transferannya 7 miliar. Iya. Iya kan? Dapat kan? Ya. Dapat kan dari keluarga drakor kan? Transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik. Besok sayembaranya mencapai 500.000 juga, 500 juta juga itu besok. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang ya, apa kabar Hello Kitty si mulut comberan, apa kabar ya? Kasus Vina Melempem ya dilempar ke kejaksaan. Kenapa? Mau tahu ya? Itu kabarnya lawannya ini tadi ya, calon ya, lawan dia itu akan mencalonkan menjadi bupati, entah bupati di mana. Terus timnya ini tadi, tim ses dia ini tadi mencalonkan diri juga jadi bupati. Jadi tidak elok kalau kasus ini diangkat ke atas ya. Jadi harus diturunkan ke bawah, makanya dilempar ke kejaksaan ya. Iya. Terus kenapa melempem? Ya itu makanya kabarnya cair ya, meledak dan meleleh ya. Meledak dan meleleh 7M ya. Iya, itu dia yang bongkar, begitu gempar dapat tawaran besar, hap, lalu ditangkap. Nyalonin kepala daerah ada dong yang milih, kan bukan netizen yang milih. Kan ini lagi nggak jadi pengacara, lagi di rumah. Emang salahnya di mana kalau nggak? Apa sih gue 7M, gue baru denger deh. 7M apaan? 7 miliar penonton maksudnya? Hah? 7M apaan? 7M apaan sih? Nggak ngerti deh 7M apaan? Hah? Cair lah, orang kerja ya cair lah. Seorang warganet bernama Widya banyak menuai sorotan publik usai memberikan sejumlah pernyataan terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Melalui sejumlah unggahan videonya, Widya menyampaikan perihal kasus tewasnya pasangan Vina dan Eki tidak lain merupakan upaya distraksi untuk menutupi kebenaran. Kasus kematian pasangan Vina dan Eki
Menurut Widya dilatar belakangi oleh perang narkotika yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dan penegak hukum. Adapun penangkapan terhadap seorang buruh bangunan bernama Peggy Setiawan, menurut Widya merupakan langkah agar kasus tidak bisa terendus penciuman publik. Akibat pernyataan Widya yang dinilai ngawur dan tanpa dasar, membuat Putri Maya Rumanti selaku kuasa hukum Vina memberikan tanggapan, "Nggak ngerti saya siapa itu Widya, kalau benar dia tahu ayo temui kami, jangan tiba-tiba nongol dan bicara soal 8 tahun lalu," ujar Putri melalui unggahan video. Nggak ngerti, gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Kalau benar kamu tahu, jangan cuma ngomong, sini kalian ke Bu Widya ketemu dengan kami deh. Kami kan korban nih. Pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu. Gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun lalu nongol nih dia. Ya kan cerita ABCD dari ngait-ngaitin ini bisnis tepung lah, bisnis apalah gitu. Pernyataan tanpa bukti yang sering disampaikan Widya, menurut Putri merupakan bentuk penyebaran berita bohong serta berpotensi pidana. Karena itu, melalui tayangan video, Putri menggelar sayembara senilai 10 juta rupiah kepada siapapun untuk dapat memberi informasi perihal keberadaan Widya. Terkait dengan adanya sayembara yang telah disampaikan oleh Putri Maya, Widya kembali menyampaikan pernyataannya. Widya bersikeras agar salah satu tim kuasa hukum Vina tersebut tidak perlu memberikan upaya secara berlebihan untuk bisa membungkamnya. Sehubungan dengan penetapan statusnya sebagai sasaran sayembara yang telah meningkat menjadi 150 juta rupiah, Widya meyakini hal tersebut karena pernyataannya benar. Tantangan sayembara Putri yang menggiurkan, menurut dugaan Widya karena kuasa hukum Vina tersebut sudah menjadi bagian dari lingkaran para terduga pelaku sebenarnya. Bukannya mengusut penyebab kematian Vina, malah bikin sayembara untuk menangkap Widya. Apakah Anda ada kaitannya juga? Ungkap Widya. Lebih lanjut melalui unggahan videonya, Widya meminta agar Putri tidak perlu berusaha bertindak lebih jauh untuk melakukan konfrontasi verbal. Sekarang ditindaklanjuti kan Pak Hotman. Coba kalau nggak karena mulutnya Bu Widya yang koar-koar di sosial media, kasus ini juga nggak bakal rame ya. Jadi netizen merasa terbantu oleh Bu Widya yang punya keberanian koar-koar di sosial media. Ini yang namanya the power of emak-emak. Pak Hotman, Bu Widya koar-koar nggak ada duitnya. Ya, Bu Widya nggak bisa bertindak apa-apapun karena memang dia nggak punya titel. Tapi Pak Hotman punya titel, ada duit baru bertindak. Betul kan? Ya, saya gregetan tahu lihat kasusnya Vina, greget banget. Kalau bisa sih dibilang nyesel, jadi orang Indonesia yang nyesel, tapi mau gimana lagi, udah lahirnya di Konoha. Tapi kalau ngelihat para pejabat Konoha, sakit kepala saya. Widya juga menegaskan agar Putri Maya tidak perlu sibuk menangani kasus Vina. Jika kasus kematian suaminya sendiri masih belum menemukan titik terang, daripada ngurusin kasus Vina, lebih baik urus kematian suami kamu yang BAP-nya tidak jelas. Apakah itu bundir atau kena bacok orang? Ungkap Widya. Sejak 2018 kasus itu bergulir, hanya ada 3 pelaku yang tertangkap, padahal diduga jumlah mereka sekitar 9 orang. Sedangkan di kasus Vina 2016 ada 3 pelaku yang DPO, sedangkan 1 DPO yang belakangan tertangkap disebut sebagai Peggy Setiawan. Sebagaimana sempat menjadi sorotan di tahun 2018, almarhum Reky Nelson yang merupakan suami Putri Maya dikabarkan tewas karena dugaan kasus kekerasan. Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media saat itu, kawanan tersangka yang menjadi DPO berhasil melarikan diri hingga saat ini.